Semoga Allah memberikan kepada kita semua kebahagiaan, baik saat kita berada di dunia ataupun kelak setelah kehidupan di dunia ini. Dan itulah kehidupan yang didamba oleh baginda Nabi SAW dan juga diajarkan oleh Allah kepada kita untuk selalu berusaha dan juga memohon. Allah yang mengajari kita memohon dengan permohonan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, kami mohon, Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, berikan kepada kami fid dunya, di dunia ini, hasanah, kebaikan. Baik yang maknanya amat luas, termasuk di dalamnya adalah kebahagiaan. Maka hidup kita bukan untuk berduka, bukan untuk susah, tapi kita hidup untuk bahagia. Di dunia ada kebahagiaan. Nah, inilah yang akan kami hadirkan dalam Mutiara Hikmah yang ke-151. Bunyinya adalah, kesedihan yang pernah datang, biarkan ia pergi. Jangan engkau mendatanginya dengan mengingatnya lagi. Kita menjalani hidup, ada saat kita menemukan satu keadaan, bersedih kita saat itu. Mungkin dengan berkurangnya harta, bahkan berkurangnya jiwa. Ada yang meninggal, kita sedih, atau harta yang hilang, usaha bangkrut, dan sebagainya. Ada kesedihan yang datang, dan itulah manusia. Selagi kita masih berada di dunia, kita akan menemukan kesedihan. Kecuali nanti kita sudah berada di surga, nggak ada lagi sedih. Yang ada kebahagiaan dan kebahagiaan. Nah, kesedihan di dunia ini adalah dunia. Kesedihan di dunia ini adalah duniawi, urusan dunia. Jangan sampai kesedihan ini berlarut-larut membuat kita sedih nanti di akhirat. Sehingga segera tinggalkan kesedihan itu. Pandai-pandailah, inilah kita akan menjadi orang cerdas. Pandai-pandailah kita untuk melupakan kesedihan. Tinggalkan kesedihan. Ia telah berlalu di masa yang lalu. Bukan kesedihan yang akan datang. Tidak ada kesedihan yang akan datang, tidak ada. Yang ada di masa yang akan datang adalah harapan. Masa datang nggak ada kesedihan. Kesedihan adalah masa kita menemukan kesedihan hari ini, dan hari ini menjadi hari kemarin. Semuanya berlalu. Kalau sudah berlalu, kenapa kita harus mencoba kembali dengan mengingat-ingat? Bukankah itu sebuah kebodohan? Mungkin ada orang merasa bersedih karena ibundanya wafat atau ayahandanya wafat. Dan mungkin kesedihannya, dia membuat hujah akan kesedihan yang boleh ia datangi kembali. Merasa bahwasanya dia belum berbakti pada ibunda dan ayahandanya. Dia merasa belum berbakti pada ibunda dan ayahandanya, keburu ayahanda atau ibunda wafat. Lalu dia menangis. Seolah-olah tangisnya ada tangis yang dibenarkan. Kalau orang menangis tiba-tiba itu wajar, dibenarkan. Menangis tiba-tiba, baginda Nabi menangis waktu wafatnya Sayyidina Ibrahim, putra beliau. Akan tapi dengan sengaja menghadirkan kesedihan untuk menangis, bukan itu yang diajarkan. Sehingga kita pun tidak dianjurkan mengingat kematian. Bukan mengingat-ingat kematian, takziah pun ada batasnya. Maka yang sering mengadakan khol, jangan dianggap khol itu mengingat kematian, bukan. Khol itu untuk menghidupkan kembali akhlak orang yang telah meninggal dunia, agar kita meniru. Biasanya dikholikan orang hebat, ada manaqib yang disebut. Bukan mengingat kematian, karena kesedihan tidak boleh kita datangi kembali, dan itu sudah berlalu. Nah, jika ada seorang anak tiba-tiba berderai, menangis, dikit-dikit menangis. Kalau ketemu orang menangis. Sudah 1 tahun masih menangis. Apakah dia betul karena itu sebuah penyesalan? Memang seolah tangis itu menunjukkan sebuah penyesalan. Jangan itu menangis yang bukan karena penyesalan. Hanya sekedar menangis untuk menangis. Bukan penyesalan yang sesungguhnya. Orang kehilangan uang, lalu dia menangis.
Kemudian dia mengingat kembali uangnya hilang, dia menangis lagi. Kemudian dia berusaha mengingat lagi, sebuah kebodohan. Semestinya sudahlah, saya tidak perlu mengingat-ingat. Ya, aku akan waspada, hati-hati. Aku tidak perlu mengingat uangku yang hilang lalu aku sampai menangis lagi. Sebab pengaruh tangis ini besar. Ada orang di kiri kanan kita tidak hidup sendiri loh ya. Apa? Coba, kalau kita, misalnya Anda sebagai seorang suami, tiba-tiba melihat istri menangis. Sebentar lagi menangis lagi. Anda melihat suami sebentar lagi menangis lagi. Menangis lagi. Dan tanda keimanan, kata Imam Ali, al-mu'minu bishruhu fil wajhi wa khusnuhu fil qalb. Mukmin sejati itu adalah rasa senangnya adalah di wajah. Kalau ada duka disimpan di hati, bukan pamer, tangis di depan manusia. Dikit-dikit menangis, tidak indah, tidak elok. Ketemu dia nangis sehingga mukanya sendu. Hikmah yang kami hadirkan pada pertemuan yang lalu, coba berusaha untuk kita tampil ceria. Karena keceriaanmu itu bisa membangkitkan semangat orang yang melihat kita. Orang ceria, wajahnya ceria. Memberikan inspirasi, memberikan kekuatan, membuat orang punya semangat baru. Coba kalau kita melihat orang mukanya kusut, seperti orang sendu, menangis terus dikit-dikit. Dia sendiri capek dengan hidupnya itu. Dan dia tidak akan bisa membuat suasana yang indah. Tidak membuat suasana indah. Karena dia sering mengulang-ulang kesedihan tadi. Sudah pergi, didatangi lagi. Sudah pergi, didatangi lagi. Seorang anak yang merasa dia belum berbakti pada ibunya laku menangis. Dia menangis, tetap ingat menangis. Kalau hanya sekedar tangis menunjukkan kalau dia bohong. Bohong dia. Alasan sedih. Kalau memang kau merasa betul-betul merasa belum berbakti kepada ibundamu, ada cara berbakti bukan menangis kok. Tapi kalau ada tangis, tiba-tiba menangis, tidak bisa disalahkan. Namanya tangis, Nabi Muhammad pernah nangis. Akan tapi ada suatu perbuatan yang positif yang menunjukkan kalau dia menyesal. Sehingga apa? Dia seorang anak yang merasa menyesal karena belum berbakti atau pernah berbuat salah kepada ibundanya. Kemudian kehilangan ibundanya, hilangnya ibunda menjadikan dia sedih. Maka kalau memang dia betul dengan kesedihannya yang tulus, bukan ditampakkan di kesedihan, akan tapi diwujudkan di amal nyata. Potong gaji, separuh hartanya disedekahkan. Hanya nangis toh. Apa arti tangis? Bukan kita tidak boleh menangis, akan tapi jangan sampai hanya tangis itu untuk menutupi kepura-puraan kita atau kebohongan kita, kepelitan kita, kekikiran kita. Hanya tangis, bukan tidak boleh menangis. Akan tapi bisa saja tangis itu menjadi senjata. Sehingga ada action, tangis action. Sehingga kalau ada keluarga meninggal dunia, hanya nangis toh yang ditampakkan. Sehingga orang di kiri kanan kebingungan. Sementara orang mukmin dan kekuatan orang beriman, dia menitikkan air mata. Nabi, wal ainu tadma wal qalbu yahzan, kata Nabi. Mata ini bisa menitikkan air mata karena kesedihan. Akan tapi berlarut-larut yang tidak diperkenankan. Karena apa? Mengganggu orang di kiri kanannya. Mohon maaf seorang istri, mohon maaf. Gara-gara ada yang meninggal dan sebagainya. Mohon maaf, anak sekalipun meninggal. Boleh sedih dan memang harus sedih. Akan tapi berlarut-larut itu menjadi tidak baik. Sehingga apa? Hubungan dengan suami menjadi tidak indah. Belum lagi nanti mentalnya akan kena. Karena dia terus akan mengikuti kesedihannya. Dia hubungan dengan suami, lihat cemberut sama suami. Suaminya ketawa, dia tidak bisa tertawa. Sehingga lingkungannya menjadi lingkungan sedih. Semuanya orang yang mukanya kusut sedih. Maka harus ada manajemen memerangi kesedihan. Dengan mengalihkan perhatian. Lihat masa depanmu. Ada barang hilang membuat dia sedih. Lihat, rezeki tidak akan kemana. Akan diganti oleh Allah. Sampai satu orang diuji dengan sakit, oke dia menangis. Akan tapi masih bisa menyertai tangisnya dengan senyum. Dia ingat bahwasanya bersama sakitku yang luar biasa ini ada pahala yang Allah janjikan untukku. Tersenyum dia. Maka kita ingin budaya, jangan budaya kusut. Nampakkan kesedihan terus. Nampakkan kesedihan. Sehingga sebagian para kekasih Allah itu menangis tidak depan orang. Bukan depan manusia. Di depan orang dia tegar. Suatu ketika ada satu ayahnya meninggal dunia. Padahal ayah yang sangat disayanginya. Orang menganggap dia tidak sedih. Tidak. Di depan orang dia tidak menampakkan sedih. Tapi waktu masuk kamar tumpah itu air mata. Jadi jangan sampai kita hanya sekedar action saja. Kemudian setelah itu apa? Dia merasa belum berbakti pada orang tuanya. Didermakan separuh hartanya. Diberikan gajinya. Diniatkan untuk ayahandanya.
Jadi penyesalan itu adalah dengan amal nyata, bukan tangis bohongan kan, air mata, ada nyebut air mata buaya, bohong dan sebagainya itu. Enggak tahu buaya apa air mata ya. Air mata buaya kalau kedip ya, air mata pembohong. Tidak. Jadi bukan tidak boleh kita sedih, tapi jangan biasakan dengan sedih yang dusta. Sedih yang dibuat-buat. Sengaja mengingat biar menangis. Itu akan mengaruhi mentalnya sehingga menjadi orang tidak mesra, tidak indah dalam berinteraksi dengan sesama. Kita hubungkan dengan hikmah sebelumnya. Yuk hidup kita tuh yang ceria deh. Hidup kita yang enak deh. Bukan hidup dengan kusut, dengan kesedihan dan sebagainya. Mengurangi kecerdasan, mengurangi kemesraan, mengurangi keindahan. Menjadikan orang tidak optimis, menjadikan orang prasangka buruk, segala macam. Segala lagi tidak baikan. Nabi tampak menangis waktu Sayyidina Ibrahim wafat. Sesaat saja. Setelah itu akan tampak kembali. Gaya asli Nabi adalah basam, yang tampak senyum ceria di wajahnya. Itulah Nabi Muhammad SAW. Intinya mari, semuanya punya kesedihan. Semua dari kita punya kesedihan, punya musibah yang pernah Allah timpakan. Bermacam-macam. Kalau tidak meninggalkan, kita akan ditinggalkan kan? Tentu ada kesedihan, akan tapi sedih kita tidak boleh berlarut-larut, tidak boleh menjadikan sifat atau ciri khas kita adalah ciri khas kesenduhan. Akan tapi orang mukmin sejati adalah tampak ceria. Bukankah Nabi sendiri menyebutkan senyummu kepada saudaramu adalah termasuk bagian sedekah? Cara hidup yang indah. Kita punya kesedihan, seorang suami, seorang istri, sampai digambarkan ketulusan seorang istri. Ketulusan seorang istri. Begitu dahsyatnya. Punya anak satu-satunya, meninggal dunia. Gambaran. Meninggal dunia. Dunia mengerti, dan dia sedih, sangat sedih. Cuman berat ini. Ini hanya sekedar kisah, kejadian yang sukunya wallahu alam, itu disebutkan di sebuah kitab. Akan tapi, sebuah kisah ini gambaran tentang cara memanage hati. Sang suami datang, dia tidak menampakkan derai air mata. Langsung didudukkan suami, disiapkan makanan. Anaknya ditutup dengan kain, disembunyikan di tempat yang tertutup. Kemudian dihadapi sang suami. Bang, kalau ada orang titip sesuatu ke kita, terus diambil gimana bang? Jawab sang suami, yang barang titipan ya nggak apa-apa dong. Oh, ya. Iya bang, ya betul, yang namanya titipan ya. Iya. Selesai makan, abang tahu enggak? Ada titipan yang titipan kita diambil. Apa? Ada titipan. Titipan untuk kita sekarang diambil. Sayang suami belum paham. Apa sih sayang? Allah nitipkan kepada kita. Sekarang diambil. Suami belum paham. Setelah paham mulai gelisah sang suami. Apa? Diantarkan ke ruang tamu itu. Dibuka. Anak. Subhanallah. Derai air mata tumpah. Akan tapi sikap seorang istri yang hebat. Suami datang dihibur dulu, bukan ditampilkan dengan capek. Kadang-kadang suami datang istri, ayam mati, pintu nggak benar, panci bocor, gas habis, segala macam. Atau seorang suami pulang bukan bagaimana senyum dulu kepada istri, langsung waduh di hujan deras, macet, bocor segala macam. Masya Allah, orang tertuduh ini ada mobil ketuk-ketuk kaca, apa itu? Kenapa hidup semacam itu? Ini bukan hidupnya orang cerdas. Baginda Nabi di saat pulang dari sebuah peperangan terluka dalam bagian tubuhnya. Sehingga waktu naik kuda rasa sakit. Akan tapi baginda Nabi di saat memasuki rumah beliau, sakit seolah-olah tidak ada. Tampil gagah dengan menebar senyum untuk bertemu dengan istrinya. Sehingga sang istri Sayyidat Aisyah di saat merangkul baginda menemukan basah dicium darah air mata. Darah yang harum. Kaget, ya Rasulullah, ada darah, tidak sakit. Nabi tidak mau, waduh Aisyah, aduh gak ada. Ini istri menanti dari tadi. Ini kecerdasan dan berinteraksi. Maka jangan sedih, setiap permasalahan langsung ditumpahkan. Ada waktu. Ini kebiasaan, ini kehebatan di dalam memanage kesedihan di dalam diri kita. Sehingga hidupnya menjadi tenang. Sehingga tidak mengenal lagi sedih, karena sedih berlalu. Ia pernah sedih berlalu, namanya sedih. Ya, namanya berlalu kan pernah lewati. Tapi yang tidak benar adalah kita tengok, kita kembali mengingat-ingat kesedihan. Ingat lagi sama suami nangis lagi, istri nangis lagi, seorang suami nangis.
Sehingga tidak tahu apakah betul dia sedih atau tidak sedih. Kalau sedih benar, mohon maaf. Kalau dia seorang anak laki-laki yang merasa bersedih ibunya meninggal dunia, kemudian merasa belum berbakti, nggak pakai tangis-tangisan yang banyak, hartanya ditumpahkan dikirim ke ibunya kok. Itu saya punya uang 1.500.000.000 aku berikan masjid untuk ibuku. Begitu, bukan nangisnya tok, bukan actionnya tok, bukan. Karena dia punya iman, kecuali tangisnya orang tidak punya iman. Ada kesedihan orang aku cintai, yang anggap saja dia punya anak yang sangat dicintainya, lalu dia pengen mobil, diberikan mobil kok. Lalu anak meninggal dunia, saya mencintai anak, akan aku beri sesuatu yang dahsyat anakku. Aku kirimi mobil, tapi bentuk harta aku tumpahkan ke masjid, aku titipkan ke masjid, pesantren dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu. Maka jangan biasa mengingat-ingat kesedihan, menjadi sedih berlarut-larut yang akan mengganggu urusan Anda dengan orang di kiri kanan Anda. Sehingga orang menjadi tidak nyaman. Mohon maaf, Anda dengan orang dikit-dikit menangis, Anda bingung. Dikit-dikit menangis, dikit-dikit menangis, dikit-dikit menangis. Harus ada ketabahan. Maka kita belajar tabah. Tabah itu sendiri kuat dalam diri kita, itu menjadikan mentalnya itu kuat. Tapi mental cengeng, mental nangis, kena mental. Dia akhirnya apa? Kalau sudah kena mental, emosian, nggak stabil, dikit-dikit marah dan sebagainya, rumah tangga sudah berantakan lagi. Gara-gara emosi yang tidak terkontrol. Kesedihan yang terus berlarut-larut, itu bisa merusak mental kita. Sementara apa? Oke, kehilangan. Kehilangan. Nah, karena tidak cerdas, mohon maaf. Sampai mungkin satu orang punya 16 pabrik. 16 pabrik, kan kaya raya. Kebakaran 6. Itu stres loh, masuk rumah sakit. Padahal masih berapa? 10 lah. Lihat. Tapi kalau dia cerdas, hilang ya hilang memang. Saya sedih. Tapi masih ada mobil satu lagi kok. Plong. Cepat berlalu. Coba dikirim mobil, ya Allah, mobil hilang, mobil hilang. Hidup tuh seperti itu. Cerdas menghadapi kehidupan ini. Selagi kita mengalami hidup di dunia, ya tentu. Dunia itu kalau tidak kita meninggalkannya, kita akan ditinggalkannya. Keluarga juga demikian. Kalau bukan mereka meninggalkan kita, kita akan meninggalkan mereka. Pasti dalam hidup ini. Maka bersiaplah untuk bagaimana orang menghadapi kesedihan dengan iman, dengan harapan. Iman, bahwasanya ini semua Allah berlaku kepada hambanya dan pasti terjadi. Ada yang meninggal, ada yang ini, ada kehilangan. Kemudian setelah itu harapan. Kalau orang punya iman, lihat, diuji oleh Allah, bukankah dijanjikan dengan pahala berlipat-lipat, pengampunan dari Allah, pengangkatan derajat. Jadi bagi dia adalah mudah menyelesaikan permasalahan duka di dalam dirinya. Sehingga seorang mukmin itu gak ada duka sejati. Gak ada duka sejati. Sehingga Nabi Muhammad menyebutkan, ajaban li amril mu'mini anna amrahu kulluhu khair. Mengherankan urusan orang beriman, ternyata semua urusannya jadi baik-baik saja kok. Ini asobatu sarra, kalau mendapatkan kegembiraan, syakar, lidah bersyukur. Wa in kana khairan lahu, maka itu baik bagi dia. Wa in asobatu dharra, kalau mendapatkan musibah, sesuatu yang menyedihkan, sabar. Sabar, wa kana khairan lahu, maka itu akan baik baginya. Wala yakunu dzalika illa lil mu'minin, dan tidak ada itu kecuali bagi orang mukmin. Sehingga Abdullah bin Abbas berkata, farahul mu'mini asyukru wa huznuhu as-sabru. Jadi kalau orang mukmin itu bergembira pasti dengan gaya bersyukur. Kalau bergembira dengan karunia Allah namanya rezeki, banyak berbagi. Dengan kesehatan gunakan untuk ibadah. Wa huznuhu, kalau bersedih tidak pernah menampakkan tapi dengan bersabar. Itu mukmin sejati. As-sabru, sehingga akan mengganggu lingkungannya, enggak akan mengganggu kiri kanannya. Kembali kepada hikmah. Kesedihan yang pernah datang, semua akan menemukan ini. Kesedihan yang pernah datang, biarkan ia pergi. Jangan engkau mendatanginya dengan mengingat-ingatnya lagi. Semoga Allah menjadikan kita orang senantiasa bahagia. Jauh dari petaka, jauh dari musibah. Menjadi hamba yang senantiasa bersyukur dan bersyukur atas karunia. Dan jika pernah menemukan kesedihan, semoga Allah ganti dengan kegembiraan. Melupakan kesedihan. Sehingga semuanya menjadi kebahagiaan, kegembiraan. Dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintaikan Allah. Indah di dunia hingga kelak di surga. Jadi juru damai di negeri ini. Jauh dari fitnah dan fitnah. Panjang umur, sehat afiat, khusnul khatimah. Al-Fatihah.